wali-wali ini metu, macan-macan ini nongol, ulah lemai pada ngegubet. Apabila ada tamu orang-orang yang bukan putra-putri Nusantara udah semakin sombong di atas tanah Nusantara, kewalat, hancur. Apabila dia tidak bertobat kepada Allah dan kepada anak-anak Nusantara. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki haul ki akhlak Nusantara. Kita Islam lakan Al-Qur'an hawilu misalnya ngahola sira kabeh. Tidak ada itu. Atau di hadis man hawara abahu au syekhahu faqad bari aminan nar. Enggak ada. Tapi kenapa kemudian ada acara haul? Ini salah satu akhlak Nusantara. Cuma sedikit rebut ngakune haul itu dari Yaman, tahlil itu dari Yaman, pahlawan itu dari Yaman. Lah kita kebagiannya apa? Sunan Gunung Jati dari Yaman. Weh, Sunan Gunung Jati ku ibune ku dikono punya Rara Santang bu. Nyida betul. Lah ini Yaman bremen abai si Mekah kah? Abai si Mekah Syarif Abdullah. Ana ning bukune kan dudu sing Yaman. Napa dia ngomong aku nih Syarif Abdullah Yaman? Apa maksudnya? Maksudnya mah supaya hebat tuh negara kita. Lari hebat memerana sudah balik merana. Kita mah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur baldati Indonesia biladi anta unwanul fakhama kullu mayyatika yauman qamiqan yarghahi mama. Siapa saja di negeriku ini yang dia datang mau sombong-sombongan, dia datang mau merendahkan anak-anak bangsa Indonesia, yalqa imama, dia akan hancur. Mayyatika yauman yalqa imama. Siapa orang yang berani datang kemari dengan penuh kesombongan, merendahkan anak-anak negeri Indonesia, putra-putri Nusantara, yalqa imana, dia akan mendapatkan kerendahan, kehinaan dan kehancuran. Ya Rabbal, gak percaya saya Indonesia barokah, Indonesia orang yang menghancurkannya akan kualat. Jajal saja. Kalau tidak percaya jajal, istamiru alama kuntum alaihi, istamiru alama kuntum alaihi, wanduru ma fa'alallahu bikum ba'da hadzal yaum. Jangan macam-macam dengan tanah Cirebon, tanah Indramayu, tanah Nusantara. Negeri ini kita rawat dari dulu. Puluhan ribu tahun leluhur kita ada di sini. Berbagai macam peradaban, berbagai macam budaya, sejarah. Sampai 45 kita bertekad bersama-sama menjadi negara Indonesia. Kita sekarang sudah 79 tahun dengan aman, tentram. Jangan sampai ini negara yang paling indah sedunia ini. Orang-orang Arab mengatakannya ini jannatun fil ardh, surga yang ada di bumi. Huwa Indonesia. Jannatun fil ardh, hiya Indonesia. Surga yang hari ini ada di bumi adalah Indonesia. Surga ini harus dijaga, surga ini harus dicintai. Siapapun tidak boleh menghinanya, siapapun tidak boleh merebutnya dari
makanya aja belum dibohongi, sejarahnya aja belum dirubah-rubah. Sunan Gunung Jati ya wong kene ibunya arane Nyai Rara Santang, abatuannya arane Prabu Siliwangi. Masa Prabu Siliwangi wong Yaman? Prabu Siliwangi itu asegap. Yang Pangeran Ponorogo Pak, maaf Pak, laporan nih itu sudah diasegapkan. Kata sebagiannya lagi itu bidahya, kata sebagiannya lagi itu bambur. Ini apa urusannya? Pangeran Ponorogo itu arane Abdul Hamid, anak raja Yogyakarta, Diponegoro Dewi Kulakobe. Lah asli apa wong Jawa, wong Jogja. Ibune wong Jogja. Lah premen barang dadi pahlawan, sikine ngakune margane Bidyahya. Aduh bahaya ini. Setiap ada pahlawan anak bin-bin mengkono niku. Sunan Gunung Jati ngakune Bidyahya. Pernah ada sing ngomong kula, wong Balawi pek iku sebenarnya katanya Sunan Gunung Jati ya tidak bisa. Sunan Gunung Jati ini adalah bin Ratu Rara Santang, bin Prabu Siliwangi, bapaknya Syarif Abdullah dari negara Mekah pindah ke negara Mesir menjadi raja Bani Israel di Mesir. Itu yang ditulis oleh leluhur kita. Punya istri namanya Kaum Sunan Gunung Jati boga pamajikan hiji di Banten ngaranna Nyai Kaum Anten. Dimakamkanana di mana? Di Kedokan Bunder. Makanya kita mau Kedokan Bunder, makanya mirip-mirip kalau kene-kene kepada bae ngomongnya pada raine pada ganteng-ganteng. Gitu betul. Kok bisa-bisanya Nyai Kaum Anten ada di Kedokan Bunder? Puri Sunan Gunung Jati ini daerah baru Cincina wangi putih barang anu didapane seumah jerenya itu nganten ka ngaji aja dokone kene ning kita gawe ka rumah maning di istana liar wong rawat dong kudu nurut nih wong lanang jadi Sunan Gunung Jati gagah kan. Makanya wong kene-kene gagah-gagah karena bengene luhur kita nih apa Sultan Sunan Gunung Jati ini gagah wis nurut Ramadan mah engko ke barokah. Akhirnya Nyai Kaum Anten ini dia kurik metu begawa anak cilik sabar kengking karena pembayun digawan di Kedokan Bunder. Jawabannya apa? Pengen dijemput nang Sunan Gunung balik ning Banten film pantangan wong wadon balik sing omah laki ning omahe abahe pantangan berarti wong wadon bener. Makanya Nyai Kaum Anten orang balik ning Banten dekik ning hutan ning kono supaya kalik sandine Sultan Sunan Gunung Jati ngedeleng kone dijemput nang Sunan Gunung Jati bener baik ngekon wong kon jemput ora bisa jadi Nyai Kaum Anten saya hanya pengen dijemput oleh suamiku Sunan Gunung Jati jadi Sunan Gunung Jati lah kita ngusir ta orang mau nih lah kita nih orang ngusir orang ngekon metu dewek balik mereka akhirnya bu sampai mati dipegat orang bareng orang ngedidik anaknya itu Prabu Sultan Maulana Hasanuddin itu di Kedokan Bunder wis umurnya rada gede mbeke kon ning Cirebon ning Sunan Gunung Jati berana siraning mondok ning Sunan Gunung Jati sampai ke Sunan Gunung Jati rumah ya kiai sila mondok pilih kanan orang dulu lah baik merana Sultan Hasanuddin Banten itu Assalamualaikum mari mondok nih kene
Oke, jadi anak gua Sunan Gunung Jati diomong dingin ning Sunan Gunung Jati. Sira saparane sabak kikim. Akhirnya ini asistennya Sunan Gunung Jati lapor. Kanjeng Sinuwun Sunan Gunung Jati Khalifatullah fil ardh. Ada tamu ingin mondok. Dari mana? Katanya dari Indramayu, dari Kedokan Bundar dekat sini. Siapa namanya? Sabak Kingkit. Sabak Kingkit. Rasanya dia anak kita lagi Sabak Kingkit. Tanya siapa nama ibunya? Balik mana? Din, kamu ibunya siapa? Biasanya orang mondok gak ditanya-tanya ibunya. Ini mah ditanya ibunya siapa? Ibu saya Kau Nganten. Langsung Sunan Gunung Jati barang dilapori ibunya ibunya Hasanuddin Aran Kau Nganten langsung siap anak kita. Akhirnya dididiklah di istana, kemudian suruh menyebarkan agama Islam di Banten. Jadi ajeng gabah karo kerangkeng iki setiap bulan puasa Ramadan seluruh setan-setan di dunia akan berkeliaran kalau bukan bulan Ramadan. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, seluruh setan itu dibawa ke sini di kerangkeng. Jadi ini bisa ngeliatkan setan dong gini. Anaknya hadis saya ikut kayak membalai bahwa kalau bulan Ramadan setan-setan pada di kerangkeng, semua pada kesini, nggak salah. Luar biasa, udah setengah 12 ya ini. Ini mudah-mudahan barokah, pondok ini barokah, pondok Salam An-Nur ini ya Allah jaga agar tetap bisa mendidik anak santri sampai hari kiamat. Semakin berkah, semakin penuh dengan santri yang mengaji di sini, anak santrinya akan jadi pemimpin agama dan negara. Semua yang ada di kalangan Nahdlatul Ulama kalau jadi pemimpin misinya adalah kebangsaan, misinya adalah ke-Indonesiaan. Tidak ada yang macam-macam. Kenapa? Karena bagi kami warga Nahdlatul Ulama, Indonesia ini daulatul syar'iyyah, negara yang sudah syar'i. Karena bagi kami Nahdlatul Ulama, ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara itu hanya wasilah, bukan tujuan. Tujuan dari negara itu dua, lihifdiddin wa hifdid dunya, menjaga agama dan menjaga dunia. Indonesia ini sudah menjaga agama, bahkan ada di pasal Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 bahwa negara menjamin kebebasan beragama. Karena beragama itu dijamin, maka acara haul ini dijamin oleh negara. Makanya didatangi oleh TNI, juga oleh Polri, oleh Bupati, oleh camat. Kenapa? Karena setiap ajaran keagamaan di Indonesia ini, apapun agamanya, apalagi Islam sebagai mayoritas, itu dilindungi oleh negara. Nah, ini kalau sudah dilindungi negara begini, berarti fungsi daripada negara lihifdiddin sebagaimana Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi katakan itu sudah dilakukan oleh Indonesia, menjaga agama. Saya pernah ke beberapa negara, tidak ada negara-negara itu memperlakukan orang Islam seperti di Indonesia ini.
Mau mi'rajan kadang-kadang jalan ditutup pakai bangku. Mending kalau pemberitahuan izin sama Kapolsek, kadang-kadang kagak. Mentang-mentang ada apa acara agama langsung ditutup. Jadi Pak Kapolsek, Kijang 2 itu ada apa ditutup? Garuda 1 katanya ada mi'rajan. Kalau ada mi'rajan nggak apa-apa, biar aja. Begitu paling juga. Padahal dia nggak izin kadang-kadang. Ngelatak suaranya. Harusnya izin dulu beberapa hari sehingga bisa diatur. Kalau ini ditutup di mana jalannya? Kadang-kadang kagak. Tetapi karena memang ajaran agama dan kepercayaan dilindungi oleh negara berdasarkan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal setelahnya, dilindungi pula oleh Pancasila sebagai dasar negara kita, maka keberagamaan di Indonesia ini begitu indah. Ada gotong royong. Ini yang tidak dimiliki negara lain, Ibu Bapak. Makanya wong Indramayu ada kelaparan. Ibu jarang. Kenapa? Orde beras, orde duit. Selagi masih ada tetangga sintarilan, insya Allah bisa makan. Itu adalah kearifan lokal untuk menjaga orang dari kelaparan akut. Ada gotong royong di sana. Jadi uang senajan lagi orde duit pisan bisa minum, bisa ngopi. Iki mah diharamakan, dibinaakan waktu kone uang orang duit orde beras ya orang bisa makan apa-apa. Gitu betul. Makanya kita punya kearifan lokal, kita punya budaya dan peradaban, dan selagi itu tidak bertentangan dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, harus dijaga keindahan ini, keharmonisan ini selama-lamanya. Kita berdoa kepada Allah agar negara kesatuan Republik Indonesia ini bisa kita pertahankan sampai hari kiamat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau Al-Mukarram Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dihaturkan